Good evening, B Generation. Balik lagi sama gue di Beehive Podcast, Sweeter Than Honey. Apa kabar kalian semua? Pasti kalian sehat-sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani karantina ini. Untuk bahasan hari ini, gue bakal bahas tentang salah satu perasaan yang mungkin kalian rasain juga akhir-akhir ini, atau mungkin kalian sedang melewatinya akhir-akhir ini. Yap, benar, kecewa. Kita hari ini akan bahas tentang kecewa. Ya, mungkin banyak banget hal yang bisa kita angkat dari kata kecewa ini. Di dalam hidup kita, pasti ada rasa kecewa. Entah sama keluarga, teman, sahabat, ataupun sama Tuhan sendiri. Sebelum memulai semuanya, bakalan gue bacain salah satu ayat yang mungkin bisa menguatkan kalian, yaitu di Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Teman-teman, kalian pernah mikir gini gak sih? Udah didoain, tetap aja gagal. Udah jadi orang baik, tapi masih ada yang jahatin. Udah ikut Tuhan, tetap aja masalah banyak banget yang datang. Udah rajin ibadah dan pelayanan juga, tapi tetap aja hidup tetap susah banget dijalanin. Mungkin teman-teman pernah berpikiran, deh buat apa ikut Tuhan? Toh jalan gue tetap aja susah. Jalan gue gak ada terang-terangnya sama sekali. Sementara di luar sana, teman-teman yang bukan anak Tuhan, kok hidupnya bukannya susah kayak aku, malah senang-senang aja. Gak ada masalah tuh kelihatannya. Teman-teman, kadang-kadang emang sih Allah turunkan petir, kilat, dan bencana alam di perjalanan hidup kita. Kita menangis mencari di mana hilangnya matahari, di mana cahaya kehidupan yang akan kita lewati ke depan nanti. Rupanya Allah hendak memberikan kita pelangi. Karena kalian pasti tahu, pelangi ada di setelah hujan turun. Yang berarti, ya mungkin yang kita lewati sekarang sangat sulit. Tapi ke depan Tuhan mau kasih lihat bahwa ada sesuatu yang indah, sesuatu yang terang, yang menjadikan kalian jalan untuk terus lebih baik ke depannya di masa depan nanti. Bukan berarti setelah percaya Tuhan, hidup kamu akan mulus-mulus aja sampai ke surga nanti. Ya, Tuhan memang membenarkan dan surganya memang pasti. Tapi Tuhan gak janji jalannya bakal mulus-mulus aja. Jadi Kristen itu bukan percaya bahwa Tuhan akan membuat semua keadaan, semua jalan, semua yang kita lewati baik-baik aja. Tapi justru mempercayai Tuhan sekalipun keadaannya gak baik-baik aja. Jadi Kristen juga bukan berarti kebal dari masalah, beban hidup, gagal, penderitaan, tangisan, kesakitan, kehilangan, atau berbagai macam tantangan yang harus kita lewati. Teman-teman, gue mau share salah satu pengalaman gue ketika gue disakitin dan dikecewain sama orang yang gue cintai. Di sini orang yang dicintai bukan berarti hanya pacar atau pasangan kalian, tapi seperti sahabat, teman, ataupun orang tua dan keluarga kalian yang kalian cintai tentunya. Trauma disakitin mungkin akan membuat gue gak pengen mencintai seseorang lagi. Atau
mulai percaya sama orang lagi. Bahkan untuk berpikir mencari kebahagiaan baru dengan orang yang baru, kadang itu masih sangat sulit banget ya. Karena lagi-lagi gue takut jika suatu saat akan dikecewakan lagi dengan cara yang sama oleh orang yang gue cintai. Tapi berpikir, kok iya ya, gue lupa. Bahkan selama ini tuh, kayaknya setiap mencintai seorang manusia, pasti ada rasa sakit, perih, bahagia, dan luka. Gue berpikir, bukannya itu selalu ada ya? Jadi, untuk kalian nih, yang masih punya rasa kecewa, pernah disakitin, atau mereka-mereka yang bikin kamu kecewa lah, biarin aja tuh rasa kecewa itu terbuka, lukanya menganga, biarin aja. Gak perlu dipendam, gak perlu dibungkam. Biarkan aja waktu yang berlalu untuk memulihkan kalian. Akan ada waktunya kok kalian siap untuk membuka hati lagi, mulai percaya dengan orang lagi, mulai mencintai orang lagi. Dan gue memulai segalanya dengan keadaan hati yang udah membaik. Karena di satu sisi, ketika gue disakitin, ketika gue kecewa dengan apa yang gue terima dari orang lain, saat itu ya mungkin emang sulit banget menyembuhkannya. Tapi satu sisi juga gue gak mau membuat orang yang gue sayang, orang yang gue cintai, ataupun orang lain ngerasain rasa yang gue rasain. Jadi alangkah lebih baiknya ketika perasaan kita sudah membaik, kita memulai semuanya lagi dengan orang lain, supaya orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan juga, dan malah bisa lebih kuat, bisa kita kuatkan supaya kita bisa berjalan sama-sama ke depan dan percaya bahwa masa depan yang Tuhan berikan itu ada. Teman-teman, buat kalian yang lagi ada dalam masalah dan rasa kecewa yang sangat dalam, berada dalam posisi yang gak pernah kamu pengen mungkin di kehidupan kamu, berada dalam situasi yang gak pernah kamu bayangin bakalan ada. Coba duduk sebentar, berpikir sebentar. Mungkin saat ini kalian belum bisa menerimanya, tapi suatu saat nanti kamu akan sadar dan ngomong nih, oh ini, oh pantesan, ternyata Tuhan baik ya, oh ternyata, ataupun kalian merasakan kalau memang semua kejadian ini terjadi atas kehendak Tuhan. Percayalah, rencana Tuhan itu gak pernah salah loh di hidup kalian. Rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kalian. Waktu Tuhan pasti tepat, gak terlambat, gak kecepatan, tapi pas di saat kalian membutuhkannya. Dan pasti rencana yang indah tentunya. Oh iya teman-teman, jangan buat keputusan ketika kalian sedang sedih, marah, kecewa. Ketika itu juga kita mampu membuang semua orang dalam kehidupan kita. Dan suatu hari kita akan menyesal karena dengan keputusan yang sangat cepat dan hanya berlandaskan emosi aja. Teman-teman, gimana kalian mau bisa bangkit kalau penyebab kecewamu aja masih terus kamu pelihara? Dan mengingat-ingat tiap hari, oh dia yang ngecewain aku kecewa sama ini, oh aku kecewa karena hal-hal ini. Jangan teman-teman. Tapi jadilah orang yang kecewa tapi tidak mengeluh, terjatuh tapi tidak berhenti, sesak tapi tidak menyerah, marah tapi tidak membenci, sakit tapi tidak pernah membalas, sedih tapi tidak berlarut-larut, dan kehilangan tapi tidak pernah putus asa.
sekalipun kalian dijahatin orang, kalian harus tetap jadi orang baik ya. Sekalipun kalian gagal, kalian harus percaya Tuhan sediakan masa depan yang indah banget. Sekalipun hidup kalian susah, kalian akan tetap menyembah dan tetap dekat dengan Tuhan, juga berjalan di jalannya. Sekalipun kalian banyak masalah, kalian gak pernah ninggalin ibadah dan pelayanan. Daripada kalian kecewa sama keadaan dan terus menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, dan marah atau benci sama Tuhan. Lebih baik kalian terima keadaan. Mungkin memang agak berat keadaan hidupmu, dan percaya sepenuhnya ada sama Tuhan. Sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Kecewa boleh, tapi jangan lupa untuk tetap percaya ya. Jangan berhenti karena kamu lelah, karena kamu terus berpikir kecewa, atau berbagai macam kekecewaan yang kalian terima. Jangan pernah berhenti, tapi berhentilah jika kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan tetap berada di pelukan Tuhan. Kecewaan itu salah satu cara Tuhan, Dia mau bilang nih ke kamu, aku punya sesuatu yang lebih baik buat kamu. Jangan pernah mengandalkan caramu sendiri, berpikir keras hanya dengan fisikmu dan jiwamu sendiri. Ada aku siap menemanimu di seluruh jalanmu. Aku mengerti, jalan yang aku berikan mungkin tak mudah, berbatu, berkerikil, banjir, ada banyak lubang. Ya intinya gak mudah, tapi aku janji, aku akan terus menemanimu. Tuhan itu satu-satunya sahabat yang gak pernah mengecewakan kita. Ingat ya teman-teman, rasa kecewa bukan untuk batu sandungan, tapi untuk kita mengerti bahwa di setiap jalan yang kita lewati, ada tangan Tuhan dan cara Tuhan yang luar biasa untuk membuat kita lebih kuat untuk berjalan bersamanya ke depan, ke masa depan yang sangat cerah yang Tuhan berikan dan Tuhan rencanakan. Demikian dulu ya teman-teman podcast untuk minggu ini. Gue percaya apa yang gue sampein bisa membuat kalian kuat akan rasa kecewa kalian, dan percaya bahwa Tuhan gak pernah nih ninggalin kalian. Kalian tetap sehat ya, tetap semangat. Gue yakin banget kalian adalah orang yang luar biasa, anak Tuhan yang luar biasa, dan bisa menjadi terang untuk dunia ini. Terima kasih loh teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu kalau rasa kecewa yang mereka hadapin ternyata ada maksud yang indah dari Tuhan. Oh iya teman-teman, kita akan ngadain Q&A setiap hari Kamis di Instagram BeGeneration. Nanti Instagramnya bakal gue link di bawah. Di situ kalian bisa ngasih saran, ngasih kritik buat judul podcast selanjutnya atau topik yang akan kita bahas selanjutnya. Mohon maaf teman-teman kalau gue ada salah kata, salah penyebutan atau pelafalan dalam podcast kali ini. Gue pamit. Beehive Podcast, sweeter than honey. Bye-bye.